Dari tepian Danau Toba yang indah, kami, Balige Academy, tetap mengupas tuntas rekayasa yang terjadi pada kasus Jessica Kumala Wongso tahun 2016 yang lalu. Kita harus tetap semangat setiap hari. Hahaha. Oke, saudara, pemirsa yang ada di tanah air maupun yang ada di luar negeri, kita pada video kali ini kita akan mengupas bagaimana eh, bukti rekayasa yang sudah dilakukan Muhammad Nuh Al-Azhar terkait dengan pergerakan Jessica memasukkan sesuatu pada pukul 16.29.50 ya. Itu juga ditanyakan oleh Jaksa Wahyu Oktaviandi kepada Jessica ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa. Inilah sangat-sangat memprihatinkan sekali kondisi peradilan sesat saat itu. Bagaimana semua baik jaksa, hakim, psikolog, toksikolog itu bertumpu pada video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, kedua penipu dan manipulator tersebut, pemanipulasi, sehingga keputusannya sekarang menjadi seperti ini, Jessica harus dikurung sudah 8 tahun penjara, menjalani hukuman sampai 20 tahun penjara. Nah, inilah Pak Tito Karnavian, saat itu Anda Kapolda Metro Jaya tahun 2016. Inilah pekerjaan anak buah Bapak, ya. AKBP saat itu, sekarang Kombes Pol Muhammad Nuh Al-Azhar. Bapak juga saat itu adalah Kapolri tahun 2016. Ya, harusnya Bapak itu memberikan tanggapan, Pak. Karena ini adalah pengadilan sesat maha jahat yang pernah ada di muka bumi ini. Oke, pemirsa, seperti yang sudah sering saya ungkapkan, bukti yang paling mematikan adalah kamera 7, kamera 7 pukul 15.57, pukul 15.57 sampai 17.17 WIB itu di Christopher itu full high definition 1920 80 pixel 25 frame per detik, sementara di MNUH langsung di downscaling dengan motif untuk memanipulasi semua pergerakan-pergerakan pada pukul tersebut 15.57 sampai 17.17 menjadi dengan resolusi 960 576 frame rate-nya variabel atau tidak diketahui, artinya suka-suka dialah menetapkan itu. Oke, jadi Muhammad Nuh Al-Azhar ini bukan hanya pukul kamera 7 15.57 17.17 dia downscaling dia rekayasa. Dia lanjutkan juga pukul 17.17 untuk kamera 7 juga sampai 18.39 itu dia downscaling juga. Jadi 960 576 5. Jadi MNUH itu Muhammad Nuh Al-Azhar itu bukan hanya mendownscaling kamera 7 15.57 sampai 17.17 WIP saja, tapi dia lanjutkan juga 17.17 WIP sampai 18.39 Nah, 17.18 WIP adalah tepat Mirna datang tiba di Cafe Olivia tersebut. Jadi pergerakan-pergerakan sebelum Mirna datang maupun sesudah Mirna datang, pergerakan mereka yang ada di meja 57 itu sudah dimanipulasi juga dan direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar ini Jadi sangat-sangat miris Jadi ini buktinya kamera 7 tadi itu dua resolusi pada satu kamera yang sama, kamera 7 tapi pada rentang waktu yang sama dua resolusi. Dia manipulasi di 15.57 17.17. Ini bukti BAP-nya. Ini 15.57 17.17 dia rekayasa jadi begini. 96576. Dia lanjutkan juga setelah Mirna datang juga ya. Ini
Nah, untuk setelah Mirna datang ya 17-18 ya. Di sini 17-17 sampai 18-39 pergerakan di meja 54 juga dimanipulasi. Direkayasa Muhammad Noah Lazar ini jadi 960, 576 dan frame rate-nya jadi 10 ya. 10 gambar per detik harusnya 25 gambar per detik. Inilah si manipulator ya dan perekayasa ya, penipu Muhammad Noah Lazar ini Pak Tito Karnavian yang saat itu Anda pakai sebagai eh, pemeriksa atau ahli forensik digital pada saat Anda Kapolda Metro Jaya ketika menetapkan Jessica sebagai tersangka. Inilah Pak Tito. Sampai sekarang Anda tetap diam. Ya, kalau Anda terus diam, saya akan terus meminta respon Anda ya di video-video saya. Gitu Pak Tito. Makanya Pak, merespon, jangan diam saja, gitu loh. Ini kan hutang Pak, tanggung jawab Anda dulu. Rekayasa ini di bawah komando Anda, gitu loh Pak. Nah di sini pemirsa, nah itulah tadi yang seperti saya bilang bahwa rekayasa tersebut pergerakan tangan Jessica itu memasukkan sesuatu itu ya pukul 16.29.50 ya itu dijadikan pertanyaan kan kepada Jessica ketika Jessica sebagai terdakwa. Bayangkan Pak, pertanyaan yang berbasis rekayasa tersebut diajukan kepada Jessica, sehingga ketika Jessica menjawab berbeda, maka jaksa Wahyu Oktaviandi ini akan menyimpulkan bahwa Jessica yang berbohong, Jessica bersalah, karena di situ, di CCTV rekayasa Muhammad Nuh itu ada tangannya, gitu loh. Memasukkan sesuatu, mengambil sesuatu dari tas, dan memasukkan sesuatu di apa di gelas gitu loh. Nah, disimpulkan oleh jaksa inilah bahwa itulah sianida gitu loh. Hah? Ya kan? Jadi logikanya kenapa di gelas itu ada sianida dan di tangan di CCTV ada tanganmu, Jessica, dan Kak Anda menyangkalnya berarti kan Anda berbohong kan begitu ya. Itulah pertanyaan oleh Jaksa Wahyu Oktaviandi yang rada-rada kurang intelijensianya ya kalau menurut saya ya apa kemampuan investigatornya itu rendah gitu loh ya padahal secara visual saja selalu saya bilang ya kamera satu yang tajam aja dia tidak bisa membedakan dengan kamera 7 dan kamera 9 dan kamera 3 kamera 5 kamera 6 yang buram ya itu saja dia tidak bisa membedakan gitu loh. Ya, berarti kan kemampuan investigasinya itu, insting investigasinya itu kan rendah. Padahal kan dia jaksa ya. Jaksa penuntut harusnya kan memiliki insting investigasi yang jauh harusnya daripada kita. Ya, nggak tahu dia nggak mau tahu, yang penting menang, atau memang dia sudah tahu, yang penting menang kan gitu. Kan kita kayak gitu, Pak Tito, pertanyaannya ya kan. Jadi kita mempertanyakan nih, kalau dia memang nggak tahu, yang penting menang, berarti kan nilai-nilai penegakan hukum dan kebenaran itu kan rendah di dalam dirinya ini si jaksa Wahyu Oktaviandi. Yang penting gue menang, tercatat dalam sejarah, dalam peradilan Jessica, dan itu menjadi background profil dia untuk naik pangkat, 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 pangkat selanjutnya. Gitu loh. Yang penting gue menang dulu. Nggak peduli orang mau direkayasa buktinya, ya kan? Nggak peduli gue. Yang penting gue naik pangkat, ya kan? Dicatat dalam sejarah peradilan Jessica. Nah, di sini kita bongkar supaya tercatat dalam dokumentasi digital bahwa apa yang dia menangkan itu cuma menang secara curang, gitu loh. Perangkat negara, ya. Mereka ini kan perangkat alat negara untuk menuntut, gitu. Bisa menggunakan bukti rekayasa untuk menang curang. Itulah. Padahal digaji oleh rakyat, tetapi menangnya curang. Ini kan nggak pantas orang ini semacam ini digaji oleh rakyat dengan gaji pajak kita kan nggak pantas ini orang. Kalau dia memang nggak tahu berarti nilai apa insting investigasinya itu nggak ada sama sekali gitu loh, ya kan?
Padahal di fotonya Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher, Wahyu Oktaviandi, Hari Wibowo, itu sudah, dan Sandi Handika sudah prepare H-1, ya. Si apa ini maju, Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nu majunya 10 Agustus, berarti kan sekitar 9 Agustus mereka sudah prepare gitu loh, ya kan? Masa begitu nggak ditanyakan? Nilai insting investigasinya rendah sekali, ya. Anak-anak aja paham itu perbedaan itu. Jadi coba kita tonton dulu video ini ya, video bagaimana jaksa ini, Wahyu Oktaviandi ini, sekarang jabatannya Datun di kejaksaan mana itu ya. Itu bayangkan itu menggunakan bukti rekayasa itu yang kabur-kabur itu ya. Udah kabur pergerakan yang saya bilang udah kayak Tyson di pengadilan sudah saya bilang, tapi dia abaikan. Inilah kualitas jaksa menang-menangan, dan ini orang dibayar dengan gaji rakyat. Kan pantasnya orang ini dipecat gitu ya. Pantas sekali dipecat dan dihukum, menggantikan ini hukuman Jessica itulah. Bagaimana dia menuntut orang dengan bukti rekayasa dan sampai sekarang diam, nggak mau tahu. Yang penting jabatannya itu dipegang, kayak nggak mau mati aja ya kan. Ih, menjijikkan, parah mentalnya. Harusnya kalau kalian jaksa-jaksa itu bersih, memang abai kalian ya karena nggak terlibat, ya pilih kalian. Sampai sekarang pengecut semua. Mulai dari Ardhito Muwardi, Hari Bowo, Sandi Handika, ya, Mailani Hubung, Wahyu Oktaviandi, sampai Sugi Karpalo. Diam semua. Oke, kita tonton ya ini ya. Bentar ya. Nah, gini dia. Tidak merasakan mual, tidak merasakan pusing seperti itu ya. Biasa aja, Pak. Oke. Nah, di dalam laboratorium, setelah dites di laboratorium, itu dinyatakan bahwa gelas yang diminum oleh Mirna itu mengandung sianida. Pertanyaan saya, apakah terdakwa pernah menuangkan sianida ke kopi tersebut? Saya tidak pernah menuangkan apapun ke kopinya Mirna. Tidak pernah. Kopi tersebut yang Mirna minum. Nah, saudara tadi katakan bahwa tidak ada yang duduk di situ ya, di mana di meja saya. Di meja itu tidak ada yang duduk. Terus saudara juga tadi diperlihatkan CCTV ada gerakan-gerakan yang tadi saudara bilang kelihatannya gerakan yang tadi dilihatkan CCTV. Iya, betul. Nah, pada saat saudara duduk, apakah saudara pernah berdiri bulu kuduk atau merasa gemetar atau merinding pada saat duduk di meja 54 itu? Tidak, Pak. Tidak ya, berarti tidak ada orang tidak merasa bulu merinding, tidak ada gemetaran ya. Berarti itu tidak ada apa-apa di situ di meja 54 itu pada saat ada gerakan di CCTV itu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nah, itulah dia. CCTV rekayasa Muhammad Nu itu dijadikan rujukan untuk menginvestigasi, mengkonfirmasi, memverifikasi jawabannya Jessica. Bayangkanlah. Inilah kualitas Wahyu Oktaviandi Datun. Ya. Datun kejaksaan bla bla bla. Ya, toh. Inilah kualitasnya yang kita bayar dengan pajak kita, dengan kita capek-capek cari duit. Ya, saya saja menulis buku langsung potong PPN 5 PPH 15% untuk menggaji mereka. Dan kalian-kalian yang kerja keras untuk menggaji orang ini, ya. Kalau mereka benar-benar tidak terlibat, berarti intelijensianya dalam menginvestigasi itu sangat rendah, tidak pantas menjadi jaksa. Gitu. Nah, di sini juga seperti mengejek. Jadi kalau tidak ada itu gerakan itu berarti Anda verbatimnya ya. Terus saudara juga tadi diperlihatkan di CCTV ada gerakan-gerakan yang saudara bilang kelihatannya gerakan. Pada saat saudara duduk, apakah saudara pernah berdiri bulu kuduk atau merasa gemetar atau merinding pada saat duduk di meja 54 itu? Jadi ketika Jessica menyangkal tidak menaruh sesuatu itu, berarti Anda merinding saat itu, gemetar saat itu.
merasa gemetar dan merinding, berdiri bulu kuduk. Ini pertanyaan apa ini? Kualitasnya itu. Ya. Kalian kritis sekali terhadap terdakwa, ya. Tetapi nol intelijensia ketika membedakan kualitas CCTV. Kamera 1 yang tajam, kamera 7 buram, kamera 9 buram. Gitu. Ketika keterdakwa sedikit saja beda perkataan, langsung dipersepsikan menipu. Tetapi yang sudah nyata secara visual, ya, video rekayasa ya, Wahyu Oktaviandi, yang disajikan Muhammad Noor Al-Azhar, tidak ada kalian kritis sedikit pun. Selalu iya, oh iya, itu apa? Iya, itu apa? Semua yang disajikan Muhammad Noor Al-Azhar kalian anggap kebenaran. Itulah kalian. Ya, insting kemampuan investigasi apalah yang kalian punya. Ya kan? Sebaiknya kalian mundur, malu. Gitu. Kalian berenam itu malu harusnya pada rakyat Indonesia. Malu. Kenapa? Sudah digaji rakyat, punya jabatan lagi, kemampuan nol. Itu kalau kalian tidak terlibat, ya kan? Kalau kalian sudah mengetahui sebelumnya dan kalian mengabaikannya, berarti kalian terlibat. Gitu. Yang penting gue menang, yang penting gue naik jabatan, dicatat dalam sejarah. Padahal sejarah peradilan yang paling buruk, brutal, tragis, barbar yang pernah terjadi bukan hanya di Indonesia, di muka bumi ini ya. Sejak peradilan ada mungkin di muka bumi ini. Inilah peradilan paling brutal karena saya sudah search ya di Google sampai saya cari ke page berapa itu 20 30 itu nggak pernah ada yang sebrutal ini ya, digital evidence tampering ya, rekayasa atau manipulasi bukti digital, bukti digital yang dipakai oleh semua saksi ahli, saksi fakta, jaksa, hakim dalam memutuskan. Coba kita, sebelum kita tutup video ini, kita perhatikan bahwa inilah ya, bahwa rekayasanya Muhammad Nuh terkait tangan itu, 16 tangan Jessica itu 16 29 50 ya, di kamera 7 yang sudah direkayasa Muhammad Nuh ini, menjadikan salah satu pertimbangan hakim itu. Poin, ya. Mereka punya berapa poin, ya? Puluhan poin, ya. Itu salah satunya pertimbangannya itu rekayasanya itu yang ditanyakan oleh Wahyu Oktaviandi ini. Coba saya lihat dulu ya, naskah keputusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat 2016. Nah inilah poin 29 pertimbangannya. Bahwa yang mempunyai potensi memasukkan sesuatu ke dalam kopi Mirna adalah terdakwa Jessica. Karena selain terdakwa yang lebih lama menguasai kopi di atas meja nomor tersebut, bla 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 bla. Inilah memasukkan sesuatu ke dalam kopi Mirna. Itulah dijadikan salah satu poin pertimbangan yang sudah direkayasa Muhammad Noor Al-Azhar. Kalau benar tangannya Jessica itu memasukkan sesuatu, ya nggak mungkin perlu direkayasa Muhammad Noor Al-Azhar. Iya kan? Nggak mungkin itu pasti terang. Pergerakan itu 25 frame loh per detik. Berarti dalam 1 detik itu pergerakan itu ada 25 gambar, ada 25 frame yang bisa dianalisa secara detil. Berarti kan memang tidak ada pertanyaannya. Ya, karena tidak ada tangan Jessica menaruh sesuatu di CCTV. Siapakah yang menaruh cyanida di gelas? Ya, kata puslapor ada cyanida di gelas, ya kan? Apakah pihak Cafe Olivier atau setelah itu? Kan itu pertanyaan logisnya, kenapa ada cyanida itu di gelas? Padahal tangan Jessica pun menaruh itu perlu direkayasa. Gitu. Siapa yang menaruh cyanida itu? Bisa pegawai setelah itu ya sebelum diangkut ke puslapor atau setelah itu kan gitu. Nah, inilah yang perlu dijawab oleh siapa? Tito Karnavian ya, saat itu Kapolda Metro Jaya dan selanjutnya Januari atau Februari itu. Selanjutnya berapa berikutnya jadi Kapolri dia gitu loh. Ya inilah berantakan semua. Gitu.
Semua berantakan, rekayasa paling brutal, tragis, memalukan yang pernah terjadi di muka bumi ini. Inilah si Jaksa Wahyu Oktaviandi ini sampai sekarang nggak minta maaf, mengaku salah lah untuk memperbaikinya. Lebih baik berdiam diri, pengecut, mempertahankan jabatannya itu dengan gaji rakyat, ya, gaji pajak kita. Masa gaji pajak kita untuk menggaji orang intelijensia rendah seperti ini? Membedakan kamera satu pun nggak bisa yang tajam, kamera 7 dan 9 yang buram, berbahaya, kabur. Waduh, kamera 3 juga. Aduh, parah sekali. Kita capek-capek kerja. Saya menulis buku aja PPh 15%. Langsung dipotong oleh penerbit. Langsung bayar pajak. Dipotong langsung untuk bayar orang-orang semacam ini yang pekerjaannya amatir. Nggak jelas. Oke pemirsa, berikutnya kita akan bahas lagi bagaimana Hakim Binsar Gultom ya, beberapa poin lagi itu dia tanyakan juga dari bukti rekayasa, video rekayasa yang direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ya. Oke, sekian dulu dari kami Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Horas!